Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Aulia Prastika dengan NIM F1E1222194 dari ruang 007. Baiklah, dalam video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Di sini saya akan membahas 3 poin penting. Poin pertama tentang 4 macam pengetahuan dan kesadaran, skeptis, subjektif, dan relatif. Poin kedua tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Poin ketiga tentang hukum ilmiah. Kita masuk pada poin pertama, yaitu 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Contohnya, musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan. Yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya, hakikat manusia, hakikat Tuhan, dan alam semesta. Yang keempat ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Selanjutnya, tentang pengetahuan dan kesadaran. Apa sih itu pengetahuan? Apa sih itu kesadaran? Baiklah, pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera rasa, dan indera raba. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri. Pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung atau pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pemikiran. Yang kedua ada pengetahuan tak langsung. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengetahuan interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini termasuk ke dalam alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang selanjutnya ada pengetahuan konseptual.
Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pemikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal, tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan yang lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pemikiran. Yang kelima ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir ada pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Jenis-jenis kesadaran. Ada dua jenis-jenis kesadaran, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Apa sih itu kesadaran pasif? Kesadaran pasif adalah bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai stimulus, internal dan eksternal. Kemudian kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Poin tentang skeptis, subjektif, dan relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggurkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptis berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani skeptomai, yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama, atau saya lihat dengan teliti. Sudarminta 2002. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan pondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk, bisa disebutkan dia sudah membaik karena menurut pemberi informasi, pasien sudah bisa berinteraksi dan tidak mengeluhkan sakitnya. Padahal itu bisa saja salah, karena ternyata pasien tersebut kondisinya masih kritis. Selanjutnya, relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula suatu pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kita dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya ketika Anda menyebutkan bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkannya dengan minggu yang lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Kita masuk pada poin kedua tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kebenaran adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan
dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Ada dua hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan, contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, divisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Yang pertama, teori koherensi dan konsistensi. Yang kedua, teori korespondensi. Yang ketiga, teori pragmatis. Yang keempat, teori performatif. Yang kelima, teori konsensus. Yang keenam, teori kebenaran sintaksis. Yang ketujuh, teori kebenaran simatis. Yang kedelapan, teori kebenaran non-deskripsi. Yang kesembilan, teori kebenaran logik. Yang kesepuluh, agama sebagai teori kebenaran. Selanjutnya, presisi. Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Selanjutnya, poin terakhir, yaitu hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis, walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Selanjutnya, apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak sengaja.
Sifat hukum ilmiah atau hukum alam yaitu yang pertama, bersifat netral, yang kedua, bersifat universal, yang ketiga, bersifat lebih pasti. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu, ilmu yang bermula-mula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Teori hukum. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakannya antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi yang pertama, memahkotai sistem, yang kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, yang ketiga, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Yang keempat, berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang paham atau ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar ya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.